apa yang terjadi setelahnya. Pernahkah Anda membelah gunung? Ataukah gunungnya udah terbelah duluan? Gunung apa itu? Kali ini ada kisah nyata yang sangat menginspirasi dari seorang kakek yang sudah tua tapi masih sangat bersemangat untuk membelah gunung. Dialah Dasrat Manjidwar. Awalnya warga desa sekitar menganggap dia tidak waras karena kesehariannya hanya menggali-gali gunung tanpa ada alasan yang jelas. Mau cari apa lu di situ? Mau cari emas juga tidak ada, mau cari uang apalagi. Namun walaupun masyarakat terus mencemooh dan menggosipinya, dia tidak mendengarkannya karena jauh. Bagaimana bisa didengar, Bogeng? Namun setelah pekerjaannya selesai, masyarakat baru tahu ternyata ini toh yang dia bangun selama 22 tahun. Apa yang dia bangun? Yang dia bangun adalah putar dulu intronya. Ya, jadi dengarkan dulu kisahnya karena ini adalah al-kisah al-nyatah. Awalnya hidup Dasrat Manji biasa-biasa saja, normal dan cinta ketenangan. Namun pada tahun 1959 istrinya Falguni sakit keras. Dia pun membawa istrinya ke rumah sakit terdekat, tapi jauhnya sampai 70 km dari desanya. Tapi demi rasa cintanya kepada istrinya, dia rela melarikan istrinya ke rumah sakit. Loh, kenapa dilarikan? Naik becak kayak apa kayak? Gimana sih Manji? Namun sayangnya karena terlalu lama di jalan, istrinya pun menghembuskan napas terakhirnya. Tiba-tiba narik napas lagi. Sorry, ini yang terakhir. Atas kepergian istrinya, si Manji sangat terpukul dan sangat menyesali karena desanya sangat jauh dengan rumah sakit terdekat. Antara rumah sakit dan desanya terhalang oleh sebuah gunung berbatu, sehingga masyarakat yang ingin berobat harus mengitari gunung itu dulu. Wah, udah sakit malah dilarikan ke rumah sakit. Sejak saat itu dia pun mulai mengambil linggis, sekop, cangkul, kursi gaming dan langsung menuju ke gunung yang dimaksud. Dia membelah gunung berbatu seluas 91 meter. Itu dia lakukan setiap hari. Masyarakat bukannya ngebantuin malah ngeledekin. Mereka berkata pakai bahasa India dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang telah disempurnakan berbunyi seperti ini. Hahaha. Wahai Manji yang sudah tua tapi masih kuat, untuk apa engkau menggali gunung itu? Di situ tidak ada apa-apa. Mending kita makan palu basah saja di warung Cotona Haji Kadir yang ada di Jalan Veteran Utara Lorong 44. Di situ palu basahnya enak loh. Mari dimakan. Namun si Manji tidak menghiraukan dan tetap fokus menggali. Kian hari masyarakat pun merasa tingkah lakunya itu aneh. Dan tidak sedikit masyarakat yang mengira bahwa dia itu sudah tidak waras. Namun ya, seakan tidak peduli, si Manji terus menggali. Apa yang dia inginkan? Nah, dia bertekad untuk membuatkan jalanan tembus dari desanya menuju ke rumah sakit yang melewati gunung tersebut. Itu yang dia mau, agar warga desa bisa berobat tanpa harus menempuh jarak yang jauh. Dia tidak ingin orang lain merasakan penderitaan yang telah ia rasakan setelah kehilangan sang istri tercinta. Maka teruslah ia menggali sampai akhirnya tembus kan tuh gunung. Begitu gunungnya tembus, loh, rumah sakitnya mana? Maaf Pak, rumah sakitnya sudah dipindahkan ke seberang gunung. Apa? Ya enggak dong, bisa aja lu jarjit. Ya, setelah jalanan itu tembus, masyarakat mulai terbuka matanya dan merasakan manfaat yang begitu besar setelah adanya jalanan tersebut. Namun sedihnya, Manji meninggal dunia pada 2007 akibat kanker. Setelah ia meninggal, namanya pun dikenang di desa itu. Dia dianggap sebagai seorang pahlawan yang rela menghabiskan umurnya demi kepentingan masyarakat. Nama Dasrat Manjidwar diabadikan pada pintu masuk dan jalan di desa Bihar tersebut. Walaupun beliau sudah meninggal, manfaat yang dia berikan masih terus dirasakan oleh para warga. Kalau si Manji tahu, pasti di alam kubur dia geleng-geleng kepala ini. Waktu gua hidup lu hina-hina, setelah gua tiada, lu puji-puji. Gimana sih lu?
Karena kisahnya yang penuh inspirasi itu, akhirnya dia diabadikan dalam sebuah film berjudul Manji the Mountain Man oleh sutradara India bernama Ketan Mehta. Dan film ini sempat booming di tahun 2015. Wow, sungguh luar biasa kakek ini. Sekarang, apakah kalian terinspirasi untuk membelah gunung? Inspirasi di sini adalah sebuah kerja keras pantang menyerah sampai dia tembus. Apa gunanya dia menggali 22 tahun kalau seandainya tidak tembus kan? Maka dari itu, bagi kalian yang selama ini sudah berjuang, jangan sia-siakan perjuangan kalian sebelum menemukan hasil. Jadi, tetap semangat dan lanjutkan. Udah sedikit lagi tembus kok. Tenang, kan ada Nippon Elastex. Hah, sekian dulu kisah nyata kali ini. Ambil hikmahnya dan salam perdamaian.